Selamat siang bagi mahasiswa kelas siang. Selamat malam bagi mahasiswa kelas malam juga. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pelajaran agama dalam mata kuliah agama di sekolah kita STIS Surakarta ini. Baik, perkenalkan, nama saya Sugeng Cipto Basuki. Saya dosen agama Kristen dan Katolik, dan juga saya melayani di Gereja Baptis Tasikmadu di Karanganyar. Jadi bagi saudara yang mungkin ada kesempatan pas ke Tawangmangu, bisa mampir di Gereja Baptis Tasikmadu Karanganyar. Itu tempat tinggal saya. Baik, langsung saja pada materi kita. Untuk menjadi pengetahuan kita semua bahwa mata kuliah agama itu adalah mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa, terutama semester 1. Nah, tujuannya apa? Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani rohani, kepribadian mantap, mandiri, serta tanggung jawab pada masyarakat dan kebangsaan. Jadi, kalau kita melihat pada pelajaran agama, jangan berpikir bahwa pelajaran agama kita seperti di gereja. Jadi pemaparan tentang 1-2 ayat seperti khotbah atau renungan, tidak. Tetapi tujuan pembelajaran PAK dalam perguruan tinggi, terutama di perkuliahan kita, adalah mengembangkan kehidupan beragama yang moderat, berwawasan Indonesia, global, serta menjadikan iman Kristiani sebagai nilai-nilai universal yang dapat diimplementasikan dalam konteks hidup kekinian. Jadi kita tidak mencetak orang-orang yang ngerti agama saja, tetapi juga berpikiran moderat, berwawasan Indonesia, tahu bahwa di Indonesia kita itu ada beberapa agama, kemudian juga ada keyakinan, kemudian juga mengembangkan kehidupan yang sifatnya berwawasan global. Hidup kita tidak hanya pada satu lokal saja, satu kelompok keyakinan, tapi juga ada banyak. Lalu kemudian menjadikan iman Kristiani, apa yang kita dapat itu punya nilai-nilai universal. Bagaimana saudara dan saya setelah punya pemahaman Kristiani mengimplementasikan dalam hidup yang masa kini, dan itu berlaku untuk siapapun. Jadi batasannya tidak hanya pada kelompok Kristiani. Apakah nilai Kristiani bisa berlaku di tempat yang lain, dan seterusnya. Ini pemahamannya ya, tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang lain, mari kita akan melihat. Bentar. Ya. Maaf sebelumnya, saya lihat. Jadi pelajaran agama kita ini punya bobot nilai 100% keseluruhan, di mana 30% itu didapat dari kehadiran saudara, walaupun tidak muncul dalam kelas secara langsung, tapi kesertaan, kehadiran saudara dalam classroom nanti akan mempengaruhi juga, termasuk pada nilai presensi. Ada bobot 30%. Kemudian tugas-tugas dan sebagainya ada 30%. Lalu UTS ada 20%. Kemudian nanti semesteran juga ada 20%. Jadi nilai semua adalah 100%. Walaupun mungkin hadir kita tidak langsung tatap muka, saya harap kita tidak mengabaikan untuk pelajaran ini. Itu ya, jadi mohon nanti kita semua jelas. Nanti kalau ada yang tidak jelas kita tanyakan lewat classroom nanti. Nah, hari ini kita akan bicara tentang topik yang pertama, yaitu tentang agama. Nah, kenapa ada pendidikan agama? Kalau saudara ditanya apa sih agama itu, kira-kira jawaban saudara bagaimana? Apa itu agama itu? Kenapa wong dadak duwe agama? Itu. Lalu yang kedua, meliputi apa saja sih agama itu? Bagaimana asal-usul agama? Lalu fungsi agama itu apa? Peran agama itu apa? Dan bagaimana dengan agama Kristen atau Katolik yang biasa disebut dengan Kristiani itu sendiri. Jadi supaya kita punya pemahaman yang sama dalam kelas ini, mari kita belajar bersama-sama. Kalau ada yang tidak jelas, sekali lagi saya katakan, nanti saudara bisa tanyakan itu di pertemuan kelas. Nah, mari kita melihat yang pertama, definisi agama. Istilah agama itu dapat diartikan sebagai tindakan manusia mengembalikan atau memulihkan ikatan yang rusak, hubungan yang rusak antara manusia dan Allah dengan memperhatikan kehendak Allah secara seksama. Sekali lagi,
tindakan manusia. Jadi kalau kita melihat agama itu muncul dari mana? Itu perilaku manusia waktu ia merasa ada satu kekosongan, satu kebutuhan dalam hidupnya dan merasa bahwa dia perlu ada keterkait dengan sesuatu. Lalu muncul yang namanya agama. Jadi agama bukan serta-merta turun dari langit, diberikan, tidak, itu pencarian manusia. Nah, kita melihatnya. Nah, lalu dari pencarian itu, yang kedua dikatakan lembaga yang mengatur. Agama itu lembaga yang mengatur. Setelah manusia mencari satu cara untuk memulihkan, mengembalikan hubungan yang rusak dengan sesuatu yang diyakini, yang sekarang disebut dengan Allah itu, mereka mulai melembagakan, yaitu ada satu pola perilaku yang mulai mengental, dibangun menjadi satu kebiasaan, dibentuk menjadi satu pola hidup sehari-hari yang sifatnya adalah rohani. Jadi itu sebabnya kenapa lembaga agama didefinisikan juga sebagai lembaga, tidak hanya sebuah badan, tetapi lembaga itu sebuah perilaku, sesuatu yang nantinya akan diartikan sebagai jalan hidup yang baku, bentuk yang jelas, di mana seluruh aktivitas pemeluknya lahir batin diatur oleh agama yang dianutnya. Jadi arti lembaga itu bukan badan, tidak, tetapi dalam artian sebuah pola yang jelas, perwujudan dari hidup keagamaan itu sendiri. Contohnya bagaimana makan diatur, ada yang najis, ada yang tidak, ada yang halal, ada yang haram. Itu bentuk perilaku yang diatur. Kemudian bagaimana bergaul, lalu bagaimana beribadah dan seterusnya. Jadi yang mengatur siapa? Ya karena mereka berusaha mencari, mengembalikan hubungan dengan Tuhan, berbagai cara mereka buat. Itu sebabnya kenapa nanti kalau kita belajar agama, kenapa pola agama A, B, C, D berbeda-beda, penyembahnya berbeda-beda. Kita bicara masalah Kristiani, ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok, ada macam-macam. Kenapa juga berbeda? Karena apa? Tadi dilembagakan. Mereka melembaga, membuat satu pola perilaku yang kemudian baku bagi penganutnya. Jelas ya, ini definisi agama. Kemudian lingkup agama itu apa? Lingkup agama itu adalah tindakan manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri pada sesuatu yang dipercayai menentukan keselamatan manusia. Nah, kalau ngomong masalah sesuatu yang dipercayai menentukan keselamatan manusia, maka sebenarnya beragama itu menjadi tindakan manusia tentang keinginpastian hidupnya di kemudian hari. Itu sebabnya kenapa menentukan keselamatan manusia. Ada sesuatu yang membuat manusia takut menghadapi kehidupannya, sehingga dia tidak yakin saya itu selamat atau tidak besok itu. Nah, muncul apa? Tindakan manusia untuk mendekat diri pada sesuatu yang dipercayai. Nah, siapa itu? Konteks kekristenan berkata itu Allah atau Tuhan. Ya, itu. Lalu lingkup agama yang adalah tindakan manusia untuk mengenal dan mengikat diri pada suatu atau tuntutan dari suatu yang dipercayai menentukan keselamatan. Tindakan manusia mengenal, mengikat diri. Waktu manusia sudah mulai mengenal, lalu dia akan mengikat diri pada sesuatu yang dikenal itu. Dan yang dikenal itu minta apa saja, maka dia akan melakukan. Karena apa? Konteksnya ia memerlukan keselamatan. Nah, ini banyak kasus di sekitar kita. Sebenarnya contoh-contoh cukup banyak, tapi waktu kita sangat singkat ya. Satu contoh saja kenapa dalam keyakinan lama kita orang Jawa, rasanya bukan orang Jawa, dimanapun ada konteks-konteks di mana manusia mengikat diri dengan membuat sesaji. Contoh waktu di daerah Jawa ada orang punya kerja, kemudian membuat sesajen, taruh di mana? Di sumur, di tempat-tempat yang dianggap angker dan sebagainya. Tujuannya apa? Karena dia merasa dengan melakukan sesuatu, mengikat diri itu, dia mendapat keselamatan. Ini. Yang ketiga, lingkup agama itu adalah sistem ajaran atau kepercayaan mengenai Allah, tentang dunia, kematian, keselamatan, dan wahyu, yang terhadapnya manusia menyesuaikan dan mengikat diri. Jadi tidak hanya bicara tindakan, tidak hanya bicara pengikat dirian, tetapi juga bicara masalah sistem ajaran. Jadi dalam lingkup agama kita akan bicara juga masalah pokok-pokok ajarannya. Dari mana asalnya,
kemudian apa yang diajarkan, lalu implikasinya pada hidup kita bagaimana. Ini jadi sistem ajaran dan kepercayaan tentang apa? Tentang Allah, tentang dunia, tentang kematian, tentang keselamatan, tentang wahyu dan sebagainya. Lalu yang keempat, lingkup agama adalah tentang upacara atau ritual, hal yang dilakukan dalam bentuk keagamaan. Ini lingkupnya. Waktu bicara agama pasti 4 hal ini tidak bisa dipisahkan. Waktu bicara masalah agama tidak mau tidak mau kita akan bicara masalah siapa yang menentukan keselamatan manusia. Waktu bicara agama mau tidak mau kita bicara tentang sistem ajaran, kepercayaan tentang siapa? Tentang Allah, tentang apa? Hidup setelah mati, hidup di dunia ini dan sebagainya. Agama juga bicara masalah kegiatan keagamaan itu. Ada yang sholat, ada yang berbakti sembahyang, ada yang berdoa, ada yang puasa. Ini adalah bagian-bagian dari lingkup keagamaan. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada 2 kategori asal usul agama. Jadi kalau kita bicara, agama itu dari mana? Kita tidak bisa berkata bahwa agama ini muncul dengan sendirinya, tidak. Tetapi agama itu rupanya digolongkan dalam 2 asal usul. Yang pertama adalah agama alamiah atau agama lapis bawah. Itu adalah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri dalam upaya mencari Allah atau Tuhan yang tadi kita singgung. Jadi ada kekosongan jiwa, kemudian dia mencoba untuk mencari-cari, lalu mengikat diri dengan sesuatu yang diyakini. Itu disebut dengan agama. Disebut juga agama lapis bawah. Kenapa? Asalnya dari manusia. Pencarian jati diri manusia. Didasarkan pada penghayatan. Ada sesuatu yang maha kuasa yang ada di sekitarnya. Nah, seperti segala roh, makhluk, benda alam, dan sebagainya. Ini sering disebut dengan hal yang kita sebut dengan animisme, dinamisme, politik, dan sebagainya itu. Jadi teis-teis itu mengajarkan tentang satu kuasa kekuatan di luar manusia. Dan manusia menyadari tidak mungkin menang atas kuasa itu. Itu muncul dari manusia sendiri dari bawah. Maka disebut dengan agama lapis bawah atau agama alamiah. Ada banyak itu muncul kalau kita melihat ada namanya seperti aliran kebatinan. Kemudian kalau kita berkaca pada konteks agama yang resmi ada agama Hindu, agama Buddha, itu bagian yang muncul dari kesadaran manusia untuk mencari Allah atau Tuhan. Lalu yang kedua adalah agama wahyu atau lapis atas, yaitu agama yang dinyatakan melalui pewahyuan, ya, yang diyakini wahyu itu berasal dari Tuhan atau surga. Nah, konteks pemahaman manusia namanya surga itu ada di atas. Makanya orang kalau berdoa itu Bapa kami yang di surga lihatnya ke atas. Saudara kita yang lain pun waktu berdoa, ya Tuhan pun melihat pada sesuatu yang di atas. Karena apa? Konteksnya dipahami agama ini sebagai agama yang muncul dari Allah, agama pewahyuan. Biasa disebut juga dengan agama samawi, dari bahasa Ibrani samayim yang berarti langit. Langit itu atas. Nah, dalam hal ini, dalam keyakinan agama ini adalah Tuhanlah yang punya inisiatif mencari dan berkomunikasi dengan manusia. Jadi kalau belajar tentang agama wahyu, kita akan dapati ada relasi dan interaksi antara sang pemberi wahyu dan yang diberi wahyu. Jadi di kitab-kitab agama wahyu sepertinya ada interaksi. Jadi Allah berkata kepada nabinya, nabinya menjawab dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan agama wahyu atau agama lapis atas itu, di mana manusia bisa berkomunikasi, ya, kemudian mendapat wahyu dan seperangkat kebenaran yang lalu diwujudkan dalam bentuk dogma atau doktrin, moral dan ritual. Jadi dogma, doktrin, keyakinan yang dibangun, kemudian moral pada perilaku hidup penganutnya, lalu ritual pada konteks cara mewujudkan keagamaannya itu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Jadi ini secara umum. Kalau saya bicara tentang agama Kristen, saudara perlu memahami bahwa
Kristen itu awalnya hanya satu. Kalau mengenai pada sejarah, ya di Antioquia disebut Kristen satu. Tapi dalam perkembangan di era abad pertengahan sekitar tahun 1600-an ada perpecahan, ada yang besar muncul waktu itu adalah munculnya kelompok Katolik dan kelompok Protestan. Ya, kelompok Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Jadi skisma itu membesar sampai sekarang. Katolik kemudian juga pecah beberapa kali, kemudian Protestan pun pecah dengan beberapa kali. Nah, saya harap kita memahami kalau saya berkata tentang Kristen itu berarti menyangkut pada Protestan dan yang Katolik. Ini dari kategori asal-usul agama. Lalu kita melihat apa sih fungsi agama itu? Kenapa kita harus beragama? Kenapa? Kenapa kita begitu getol orang membicarakan agama? Bahkan fanatisme muncul hanya karena agama. Nah, kenapa? Mari melihat yang pertama. Agama itu punya fungsi yang cukup luas sesungguhnya. Yang pertama, agama itu punya fungsi edukatif. Maksudnya apa? Mencakup tugas mengajar dan membimbing. Nilai yang ditanamkan adalah makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab tentang ketuhanan, tentang kekekalan, tentang ganjaran dan hukuman. Jadi dalam agama itu diajarkan fungsi edukatif pengajaran. Apa yang diajarkan tadi? Tentang bagaimana kita punya tujuan hidup. Kalau sudah ditanya, tujuanmu kuliah itu apa sesungguhnya? Pasti saudara punya jawaban masing-masing. Tetapi kalau sudah ditanya, tujuanmu beragama itu apa? Hampir semua orang berkata sama satu. Supaya selamat dunia dan akhirat. Itu pasti. Tujuan orang beragama itu satu. Itu sebabnya kenapa dalam agama diajarkan. Kalau pengen selamat dunia akhirat, mestinya apa? Nah, dia harus belajar tentang masalah ketuhanan, masalah tentang kekekalan, bagaimana bicara selamat akhirat sementara saudara tidak percaya dengan kekekalan. Ya, ini perlu dibangun. Konsep atau pemahaman agama itu punya fungsi mengajar. Jadi kalau saudara beragama tapi tidak belajar dengan baik tentang ketuhanan, tentang tujuan hidup, tentang kekekalan, percuma. Yang kedua, fungsi agama adalah penyelamatan. Maksudnya apa? Agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara-cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan akhir, di mana untuk mencapainya di luar manusia. Ini jelas. Jadi ini tujuan utama orang beragama semuanya. Keselamatan. Saudara tanya, jadi hampir semua penganut agama tujuannya satu, selamat. Tidak ada yang lain. Nah, untuk selamat apa? Masing-masing ada perilaku yang mengaturnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya berbeda satu dengan yang lain. Ya, berbeda dengan satu yang lain. Contoh, ya, kalau kita melihat ada yang mencari keselamatan dengan cara apa? Bertarak atau berselibat, menyepi, menjauhkan diri dari keduniawian, kemudian merasa ya saya itu orang yang butuh keselamatan. Kalau saya bercampur dengan dunia pada umumnya saya akan banyak dosa dan tidak mungkin selamat. Maka lebih baik hidup menyepi, nyingkiri dosa, maksudnya gitu. Ini contoh, karena sadar saya tidak bisa hidup mencapai keselamatan sendiri, perlu pertolongan yang lain, dan supaya hidupnya berkenan mengatur diri. Nah, ini cara-cara yang khas berbeda, ya. Kita akan melihat kalau saudara-saudara kita yang beragama Hindu ada yang mencapai keselamatan dengan cara-cara tadi, semedi dan sebagainya. Yang lain juga punya cara yang berbeda. Yang ketiga, agama punya fungsi sosial kontrol. Maksudnya apa? Bertanggung jawab atas adanya norma susila yang baik. Jadi kalau kita mau mengukur sesuatu itu benar atau salah, dasarnya bukan pada hati manusia masing-masing. Karena benar salah menurut orang itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ada standarnya. Apa itu? Ajaran agama. Ya, ajaran agama. Ada orang mungkin mencuri itu baik bagi diri saya. Karena kalau saya tidak mencuri, saya tidak mencukupi kebutuhan anak istri. Ini bagi orang yang kerjanya pencuri. Nah, tetapi menurut ajaran agama tidak boleh, karena mencuri merugikan yang lain.
Ini satu contoh. Jadi bertanggung jawab atas norma susila, menyeleksi kaidah susila yang ada, mengukuhkan sebagai yang baik atau buruk, memberikan sanksi yang harus dijatuhkan kepada yang melanggar, dan mengadakan pengawasan ketat atas pelaksanaannya. Contoh dalam hidup gereja, kita mengenal adanya disiplin gereja. Ya, kalau yang gerejanya di GKJ ada namanya pamerdi. Artinya apa? Orang Kristen atau orang Katolik yang kemudian melakukan satu kesalahan, dia akan menerima sanksi. Sanksinya apa? Dibimbing secara khusus. Yang Katolik wajib untuk datang kepada Romo melakukan apa? Pengakuan dosa. Ini satu contoh. Itu sebuah sanksi sesungguhnya. Wong salah ini kon ngakoni salah iso wangel. Tetapi berani mengakui kesalahannya kepada Romo itu sebuah sosial kontrol yang dialami oleh para penganut agama. Nah, ini contohnya. Jadi ada sanksi yang dijatuhkan. Ada lagi dalam kehidupan moralitas Kristen. Seorang yang sudah hamil sebelum pernikahan kudus boleh tidak diberkati. Ada yang berkata tidak boleh. Ada yang berkata boleh asal ada pengakuan dosa. Artinya apa? Sama, berarti ada apa? Ada sanksi yang dijatuhkan kalau ada kesalahan. Itu yang sifatnya moralitas kita. Tapi yang lebih lain adalah, yang lebih kuat adalah waktu seseorang dikatakan dalam Alkitab mendukakan Roh Kudus. Itu ada sanksi. Sanksinya apa? Dia dianggap murtad kalau mendukakan Roh Kudus dan tidak punya hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tujuannya apa? Supaya orang percaya hidupnya sesuai dengan pimpinan Tuhan, ngikuti apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Maksudnya itu. Nah, fungsi yang lain adalah fungsi profetis dan kritis. Maksudnya, agama itu punya fungsi menyampaikan suara kenabian, kebenaran yang dari atas. Maka disebut dengan agama pewahyuan tadi. Karena apa yang Nabi sampaikan itu asalnya bukan dari Nabi sendiri, tapi dari yang mewahyukan, yaitu Allah atau Tuhan. Menyampaikan kebenaran terhadap kondisi yang menyalahi hak ilahi dan hak asasi manusia. Ini yang terjadi. Nah, masa kini sesungguhnya getol disampaikan tentang profetis ini, di mana agama-agama menyuarakan kebenaran. Kalau terjadi korupsi, hampir semua berkata itu salah dan sebagainya. Lalu ada himbauan-himbauan yang sifatnya sesuai dengan ajaran agama, supaya hidupnya benar, hidupnya teratur, hidupnya bisa mencapai kesejahteraan yang sejati. Ini fungsi profetis, menyampaikan suara kenabian. Kalau di gereja ada namanya khotbah, itu adalah fungsi profetis, di mana wahyu dari Tuhan dijabarkan, diberikan kepada umat, supaya apa? Umat mengerti tentang kebenaran dan kemudian memahami apakah hidupnya sesuai dengan kondisi kehendak Tuhan atau tidak, apakah hidupnya itu menyalahi hak ilahi atau tidak, apakah hidupnya itu menyalahi hak asasi manusia atau tidak. Jadi tolak ukurnya apa? Kalau itu betul-betul punya nilai profetis, pada waktu kepada kita disampaikan kebenaran yang asalnya dari Alkitab atau dari atas. Kemudian sifatnya kritis. Kritis itu tidak menyenangkan, sesuatu yang mengkritiki, ya, menilai, mengevaluasi pada diri kita. Dari agama, makanya orang beragama itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Karena apa? Setiap hidupnya dikritisi oleh siapa? Oleh wahyu tadi, oleh firman Tuhan. Jadi selalu dievaluasi, uripmu itu sesuai tidak dengan standar ini. Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang itu nggak tahan dalam keagamaan. Ya, wis diomongi ojo seneng mangan sate kiri, ini yang nekat wae. Ya, itu contoh saja. Jadi ada aturan, tetapi seringkali kita umat sulit untuk mengikuti. Itu sebabnya kenapa fungsi agama terus diperdengarkan. Profetis dan kritis harus dilakukan. Kemudian yang keenam, memupuk persaudaraan. Tidak dipungkiri agama itu satu media di mana mudah orang berkumpul, mudah orang bersatu. Ini kita melihat pada sejarah, waktu ada masalah dengan Ahok kemarin karena ada pelecehan agama, umat cepat berkumpul, itu fungsi persaudaraan.
kemudian waktu ada kasus bencana dan sebagainya, atas nama agama kita berkumpul mendukung, itu cepat sekali. Jadi memupuk persaudaraan satu dengan yang dalam agama ngumpul dengan baik. Kalau dalam konteks kegerejaan kita melihat ada namanya, kalau dalam hidup bergereja itu, kalau ada saudara yang sakit, kemudian tim besuk, tim kunjungan akan datang. Kenapa? Memupuk persaudaraan, karena merasa gereja itu sebuah keluarga. Ada saudara yang sakit, maka saya pun akan merasa sakit dan bertanggung jawab untuk bersama-sama meringankannya. Ini satu bentuk bahwa agama itu punya fungsi memupuk persaudaraan. Hal-hal yang rasanya rentan memecahkan persatuan, kalau dipakai agama, maka dia akan mudah sekali untuk rekat kembali. Ini, jadi isu agama punya fungsi yang luar biasa juga untuk memupuk persaudaraan. Yang keenam atau terakhir, jadi fungsi agama itu adalah transformatif. Artinya apa? Mengubah bentuk kehidupan yang lama sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang baru untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi mengubah masyarakat. Kata mengubah itu adalah ya tentu dengan pola perilaku yang tidak sesuai, yang tadi tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah pasti moralitasnya juga, moralitas yang tidak mengenal Allah. Nah, fungsi agama adalah mentransformasikan tadi, mengubah supaya orang yang belum mengenal Allah itu bisa berubah dalam pola kehidupannya menjadi baik. Menjadi baik. Itu sebabnya kenapa sering idiom-idiom di luar kita dengar, wong duwe agama kok kelakuane kaya ngono. Berarti agama itu menjadi tolak ukur. Kalau orang menganut agama, mestinya ada perubahan, baik sikap, perilaku, dipengaruhi dari mana? Dari hatinya, dari pikiran. Yesus berkata bahwa apa yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi yang keluar. Orang yang beragama, yang keluar dari mulutnya, pembicaraannya adalah sesuatu yang memberkati, yang baik. Nah, ini transformasi. Orang yang biasa berkata kotor, kemudian berubah menjadi santun, sopan. Ini bentuk dari transformasi. Dari pendosa kemudian menjadi seorang hidup baru, melakukan kebaikan. Ini bentuk dari transformasi. Ya, jadi ini fungsi-fungsi agama. Nah, sekarang pelembagaan agama. Tadi disinggung agama itu pencarian jati diri seseorang untuk bisa membangun hubungan dengan Allah atau yang diyakini berkuasa itu. Lalu mulai melembaga. Melembaga itu kemudian mewujud, bentuk perilakunya jelas, teratur, dan sebagainya. Nah, dalam ini pelembagaan agama itu berarti apa? Kita melihat sini. Jadi perwujudan dari agama yang kemudian nanti juga memunculkan sebuah organisasi. Tidak hanya wujudnya dalam bentuk perilaku yang nyata, satu kebiasaan yang dibangun lembaga itu, tetapi juga menjadi sebuah organisasi. Nah, kita lihat di sini. Agama adalah pencarian manusia yang maha suci, ditandai dengan simbol-simbol seperti hormat dan kagum kepada yang luar biasa. Dan itu mulai menjadi kebiasaan. Jadi saudara, coba kalau saudara yang tinggal di kampung atau di desa, ada yang namanya punden. Punden, ya. Punden itu sesuatu yang dikeramatkan, entah itu batu atau pohon atau apa di sana itu. Nah, kalau orang sudah meyakini, oh di sana ada yang maha kuasa, nggak ngerti itu apakah Allah atau tidak, tapi merasa ada sosok kuasa yang lebih dari dirinya, orang umumnya tidak sembrono dengan punden. Ini contoh. Jadi dia menghormati, dia ada rasa segan kepada yang luar biasa itu. Jadi kalau bisa menghindari, tidak, kalau yang laki-laki biasa kencing sembarangan contohnya, waktu sampai punden tidak akan berani kencing sembarangan. Karena apa? Dia menghormati. Ini contohnya. Jadi agama itu pencarian manusia pada yang maha suci, simbol-simbol hormat, kagum, dan itu bentuk dari pelembagaan. Kenapa? Menjadi sesuatu yang kemudian dibakukan dalam hidupnya. Yang kedua, perkembangan sikap itu menjadi ritual. Jadi jelas tadi, dari mencari sosok yang maha kuasa, kemudian menjadi sebuah kebiasaan perilaku, disebut dengan ritual ibadah itu.
lalu muncul lagi seperangkat praktik yang lain. Selain bentuk ritual ibadah, mungkin bentuk dengan persembahan dan sebagainya. Ada praktek-praktek yang mungkin agak melebar dari sekedar menghormati dan kagum tadi. Ya, tadi setiap hari tertentu akan melakukan sesuatu. Ini bentuk dari apa? Pengembangan pelembagaan agama itu. Lalu muncul teologi, ya. Teologi, teo itu dari kata Tuhan, logi, logos, firman, ya. Mulai ada pembelajaran tentang sesuatu yang dianggap maha kuasa itu. Dan muncul juga organisasi atau badan yang nanti akan ngurusi masalah keyakinan yang mereka anut itu. Nah, pelembagaan agama yang ketiga adalah organisasi yang tersusun relatif tetap. Setelah ada kesepakatan baik seseorang ataupun lebih dari seorang tentang sesuatu yang diyakini luar biasa, kemudian memunculkan satu ritual ibadah, praktek yang lain, lalu pemahaman-pemahaman yang dia munculkan, lalu disusun ada satu lembaga sebagai kontrol atas kemurnian ajaran itu. Maksudnya itu, ya. Nah, organisasi itu kemudian menyusun pola perilaku, peran, relasi yang terarah dan mengikat tiap individu, punya otoritas yang formal, sanksi hukum untuk mencapai kebutuhan dasar yang berkenan dengan dunia yang supraempiris tadi. Jadi mulai nyusun ada lembaga-lembaga muncul. Jadi kalau orang Kristen cuma satu, kemudian muncul dua dan sebagainya, pasti ada kesepakatan yang dibangun di sana. Awake dhewe kita harus begini. Oh ya harus begini. Kalau ibadah harus sama jamnya, ibadah harus sama geraknya, ibadah harus sama pujiannya, harus punya pemahaman yang sama tentang Allah. Kemudian siapa yang memimpin, kalau ada kesalahan siapa yang mengingatkan. Ini bentuk dari pelembagaan agama. Maksudnya itu. Ya. Nah, lalu juga ada serangkaian fungsi dan peran yang dilaksanakan para fungsionaris tadi. Dipilih petugas-petugas yang diangkat semula non formal lalu kemudian resmi kalau agama itu sudah menjadi besar. Seperti contoh kalau kita di Indonesia ada MUI atau MUI, kemudian yang Katolik ada KAWI, kemudian ada PGI dan seterusnya. Nah, mereka ada petugas khusus, diangkat secara khusus, kemudian ada tugas-tugas yang punya fungsi kepada umat yang di bawahnya. Ada pernyataan halal dan haram kalau MUI. Kemudian bagaimana pengaturan hari-hari gereja kalau PGI dan KWI. Jadi semua itu diatur, tujuannya apa? Ada keteraturan dalam hidup keagamaan. Nah, ini tujuannya apa nih? Bawah ini. Tujuannya adalah mencegah perubahan-perubahan hakiki mengenai isi penerapan dari masa ke masa sehingga stabil dan kontinu dan dapat terjamin cita-cita pendirinya dan dapat dinikmati oleh banyak orang sepanjang masa. Jadi tujuan pelembagaan agama itu supaya keyakinan atau pokok ajaran itu tidak ada perubahan selama perjalanan dunia ini. Jadi pelembagaan agama itu menjaga supaya setiap pemeluk di semua masa itu mendapat hal yang sama. Ya. Jadi orang Kristen masa lalu bicara surga ya yang itu sama, surga yang di atas keyakinannya. Tidak ada orang Kristen berdoa Bapa kami yang di surga tapi keyakinan surga itu di bawah, tidak. Karena apa? Besok pertemuan yang lain saya singgung ya. Jadi kenapa? Karena bawah itu bukan pemahaman surga bagi konteks orang masa lalu. Jadi ini maksudnya. Tujuannya mencegah perubahan mengenai isi dan penerapannya. Ini dari masa ke masa. Orang Muslim ada dewan yang menjaga itu, sholatnya ya begitu. Kalau sampai ada yang sholatnya tidak seperti itu, maka dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Muslim. Orang Kristen juga sama. Buka Alkitab, Alkitabnya ya itu. Injilnya ada 27 dan sebagainya. Nek ono Injil liya yang di luar 27 berarti bukan nilai dari ajaran Kristen. Ya. Ini contoh tujuan dari pelembagaan. Kemudian kita bicara masalah agama yang lain adalah tentang peran agama. Agama itu punya peran yang luar biasa selain dari fungsi-fungsi tadi. Agama itu punya peran konstruktif. Maksudnya apa? Membangun. Membangun siapa? Pemeluknya tentu.
Yang pertama, memberi rasa aman bagi pemeluknya sehingga dapat menyalurkan kebutuhannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melaksanakan cara mengungkapkan hubungan dengan Tuhan dan sesama, serta mendapatkan pembinaan hidup keagamaan. Jadi orang percaya, pemeluknya bisa menyalurkan kebutuhannya mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun agama itu. Orang sedang punya kesulitan, kesusahan hidup, kemudian bisa berdoa mendekat diri kepada Tuhan. Dia merasa dibangun kembali. Ini. Yang kedua, sarana mengembangkan diri melalui interaksi dan komunikasi dengan sesama, sehingga dapat mengembangkan diri dalam iman, intelektual, ekonomi, dan sosial. Tidak dipungkiri agama punya peran ini mengembangkan diri. Contoh saja dalam gereja, masing-masing orang itu mengembangkan diri dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Ada interaksi, dilatih dan seterusnya. Jadi ada pelayan altar, ada pelayan yang lain, mereka berinteraksi, dibangun hubungan yang baik sehingga mereka berkembang, ada pengurus ini, pelayan dan sebagainya. Lalu ada pembelajaran, intelektualnya berkembang. Kemudian ekonominya juga ada pelayanan diakonia, menolong sosial, ekonomi jemaat. Ini bentuk pengembangan dari peran agama yang membangun. Lalu agama itu punya peran pemersatu umat, tadi kita singgung. Nah, yang lain juga agama punya peran destruktif, yang merusak, yaitu kalau muncul fanatisme golongan. Ini, kalau sudah muncul fanatisme golongan, yang terjadi bisa rusak. Tidak hanya antar agama, internal agama pun kalau sudah ada fanatisme golongan, rusak. Dalam 1 Korintus diceritakan bagaimana jemaat Korintus itu pecah menjadi 4 kelompok. Karena apa? Fanatisme golongan atau kelompok. Kelompoknya Apolos, Paulus, kelompoknya Yesus, kelompoknya Kefas. Itu muncul seperti itu. Itu baru internal agama, belum yang lain. Ya, ini menyebabkan tembok pemisah yang membedakan umat manusia. Kemudian melegalkan konflik, ya, baik internal maupun eksternal, tidak mengatasi atau menghapuskan. Jadi kadang merasa memang dia raiso cocok kok, orang mungkin cocok dan sebagainya. Hanya gaya berdoa yang berbeda saja, kadang kita berkata, dia raiso cocok. Sing Pantekosta berdoa bungok-bungok, sing Katolik berdoa nih meneng-meneng, nek kumpul raiso, harus dewi-dewi. Enggak bisa semuanya ini. Ini fungsi yang merusak. Wong sing didongake ya padha, tujuannya berdoa juga kepada subjek yang sama. Kemudian kebutuhan atas wilayah. Klaim-klaim yang muncul kadang-kadang merasa ini wilayah Kristen, ini wilayah Katolik, ini wilayah Muslim dan sebagainya. Ini sesuatu yang merusak. Irlandia, Inggris itu perang berkepanjangan karena apa? Ada klaim-klaim teritorial. Oh ini kelompoknya Protestan, ini kelompoknya Katolik, perang berkepanjangan. Ini yang terjadi. Jadi kalau sudah mulai ada kebutuhan wilayah, akan muncul sifat merusak dari agama itu. Yang lebih ngeri adalah kalau politisasi agama, di mana agama masuk pada dunia politik, memakai segala cara, yang penting agama. Ini. Kemudian intoleransi dan rasa superior dalam ajaran ibadah, tingkah laku, kehidupan sosial. Jadi merasa paling benar, paling besar, baik apapun, ini sudah sesuatu yang merusak. Lalu pemberian stigma pada kelompok tertentu. Ada kelompok yang dianggap, oh ini sesat, ini tidak baik, ini salah dan sebagainya. Ini bentuk yang merusak. Padahal kita tidak tahu apakah besok kita juga diperkenan, atau malah mungkin yang dianggap sesat itu malah diperkenan sama Tuhan. Ini. Nah, lalu bagaimana dengan agama Kristen sendiri? Istilah Kristen digunakan 3 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ayatnya ada ya. Para pengikut Yesus pertama kali digelari Kristen di Antiokhia karena kelakuan mereka, kegiatan, kata-kata mereka yang seperti Kristus. Jadi meniru-niru apa yang Kristus lakukan. Awalnya istilah itu dipakai oleh orang yang tidak percaya di Antiokhia sebagai ejekan, penghinaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, harfiahnya berarti menjadi bagian dari kelompok Kristus atau pengikut Kristen, itu agama Kristen. Jadi orang Kristen adalah orang yang hidupnya mengikuti cara Kristus hidup. Ini. Kemudian ya. Yang terakhir ini sudah penutup ini ya. Dalam ajaran agama, manusia meyakini dirinya adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan sempurna.
Nah, kita meyakini semuanya berkata seperti itu. Manusia itu ciptaan Allah yang paling mulia dan sempurna. Tetapi akibat dosa telah merusak dan mengubah tabiat manusia menjadi buruk. Melalui agama, manusia diharapkan dapat mengembalikan yang rusak itu ke posisi semula sehingga lebih baik. Dalam perspektif Kristen, manusia dapat dibarui hidupnya hanya dengan iman dan semata-mata karena kehendak atau anugerah Allah saja. Jadi ini pemahaman agama dari mata kuliah ini. Jadi agama itu membawa kita untuk hidup dalam pembaruan iman dan hidup karena anugerah Allah saja. Sampai di sini dulu pertemuan sesi ini. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.